tentang sebuah mitomania. Nah, ini gangguan mental di mana seseorang secara kompulsif itu berbohong atau membuat cerita palsu. Nah, mitomania ini bukan hanya tentang sebuah berbohong sekali. Orang dengan mitomania berbohong secara konsisten dan tanpa rasa malu. Bahkan ketika mereka tahu bahwa kebohongan mereka akan ketahuan, dia sebenarnya punya sebuah dorongan yang kuat ya untuk berbohong. Nah, secara kronis dan berlebihan otomatis. Kebohongan yang mereka ceritakan seringkali sangat rumit dan luar biasa, bahkan terkadang tidak menguntungkan bagi diri mereka sendiri sebenarnya ya. Nah, seperti apa perilakunya? Mereka yang sering berbohong dengan kebohongan yang bervariasi, dari hal-hal kecil hingga cerita yang sangat dramatis. Kebohongan ini biasanya sangat konsisten dan sangat detail, sehingga sulit bagi orang lain untuk memisahkan antara mana fakta dan mana fiksi. Keduanya tidak selalu ada motivasi yang jelas di balik kebohongan mereka. Kebohongan itu bisa diceritakan untuk mendapatkan perhatian, simpati, atau bahkan hanya untuk kesenangan pribadi mereka. Atau ketika dikonfrontasi dengan kebenaran, mereka mungkin akan terus berbohong dengan mengembangkan cerita baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Nah, biasanya ini disertai dengan perasaan cemas dan stres, gitu ya. Nah, bayangkan saja seseorang yang anggaplah saja namanya Melati, gitu ya. Nah, Melati ini selalu memiliki cerita fantastis untuk yang diceritakan. Dia pernah mengakui pernah ditawari pekerjaan sama presiden secara langsung, berteman dengan selebritis terkenal. Nah, cerita-ceritanya yang begitu detail dan meyakinkan sehingga seseorang yang mendapatkan ceritanya susah untuk membedakan mana sih yang fakta dan mana yang fiksi. Orang-orang dengan mitomania berbohong tentang berbagai hal, dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Nah, mereka biasanya membuat cerita palsu tentang diri mereka sendiri, pengalaman mereka atau orang lain, atau berbohong untuk mencari perhatian atau menghindari konsekuensi. Yang ketiga adalah mempertahankan citra diri yang positif bagi mereka dengan menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekurangan atau kegagalan mereka. Kebohongan mereka mungkin tampak tidak masuk akal atau mudah diketahui, tapi mereka terus berbohong meskipun tahu bahwa mereka akan ketahuan. Apa sih yang dipikirkan oleh pelaku mitomania ini? Apa yang sebenarnya dipikirkan para pelaku ini? Seringkali mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa kebohongan mereka adalah sebuah kebenaran. Mereka mungkin telah mengatakan kebohongan begitu sering sehingga mereka mulai mempercayainya sendiri. Mereka mungkin juga merasa malu dan bersalah, tetapi tidak cukup untuk menghentikan mereka berbohong. Ketakutan, ketahuan, dan perasaan tidak berdaya untuk mengendalikan kebohongan mereka juga sering menghantui. Sebenarnya mereka itu stres. Kenapa sih aku kok terus berbohong terus gitu? Mereka sebenarnya tahu kalau dia itu berbohong. Ya. Nah, seorang Dr. Charles Fick, seorang profesor psikiatri termuka dari Amerika Serikat ya, mendeskripsikan bahwa mitomania sebagai perilaku berbohong yang kronis, di mana kebohongan tidak memiliki tujuan yang jelas selain apa? Selain dari keinginan yang untuk berbohong itu sendiri. Salah satu kasus terkenal dari mitomania adalah Tanya Hird ya. Teman-teman bisa searching Google seperti apa sih Tanya Hird pada 11 September ya di World Trade Center. Sebagai seorang penyintas serangan 11 September di World Trade Center. Teman-teman bisa searching Google ceritanya yang begitu dengan detail, dramatis, termasuk kehilangan tunangannya dalam serangan tersebut. Namun setelah diinvestigasi, kemudian terungkaplah bahwa dia tidak berada di New York pada hari serangan dan seluruh kisahnya adalah hasil dari kebohongan yang sangat rumit. Nah, penelitian dari Dr. Harold ya sama Dr. Gloria kalau nggak salah ya, menunjukkan bahwa individu dengan mitomania menunjukkan aktivitas otak yang berbeda saat mereka berbohong dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki kondisi ini. Nah, pencitraan otak ya menemukan bahwa ada aktivitas yang lebih tinggi di area otak yang terkait dengan memori dan kontrol kognitif. Maka mitomania bisa disebut adalah kondisi yang kompleks dan seringkali tidak mudah untuk kita kenali. Nah, penting bagi kita teman-teman ya untuk memahami bahwa ini bukan hanya tentang kebohongan itu sendiri sebenarnya, tetapi juga tentang dorongan psikologis di dalamnya. Kenapa sih orang dan betul-betul tidak terkendali gitu. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik ini kita bisa lebih empatik sama individu tersebut yang mengalami kondisi ini. Sebenarnya ada beberapa faktor yang kita yakini berkontribusi sebagai penyebab si mitomania ini, teman-teman. Apa itu? Gangguan mental. Mitomania dapat dikaitkan dengan berbagai gangguan mental ya, ada kecemasan, depresi, gangguan kepribadian, skizofrenia, trauma masa kecil. Nah, pengalaman traumatis masa kecil seperti kekerasan, pengabaian dan pelecehan ini dapat meningkatkan resiko mitomania. Pengabaian ketika seseorang pada masa lalunya diabaikan oleh orang tuanya, diabaikan oleh kerabatnya, diabaikan oleh lingkungan sekitar
sekitarnya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi sebuah kebutuhan akan perhatian. Orang dengan mitomania mungkin berbohong untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain. Ya, istilahnya adalah caper ya. Dan ketika ngomongin masalah trauma masa kecil, abaikan akhirnya pengen atau kebutuhan akan perhatian, maka ada satu ketakutan terhadap sebuah penolakan. Mitomania dapat menjadi cara untuk menghindari rasa malu dan penolakan dari orang lain. Ya, kalau